Nabi Sulaiman, juga dikenal sebagai Salomo atau Solomon, adalah penguasa Israel yang menggantikan ayahnya, Raja Daud. Dia terkenal karena kebijaksanaan, kekuasaan, dan kekayaan yang luar biasa pada zamannya. Kekayaannya yang legendaris menarik perhatian banyak orang, dengan beberapa menggambarkan kekayaannya sebagai tambang yang penuh dengan harta berharga. Ini mendorong para arkeolog untuk melakukan penggalian, dan beberapa tahun belakangan, klaim penemuan kekayaan Nabi Sulaiman diungkap. Namun, yang ditemukan bukanlah emas. Jadi, apa sumber kekayaan tersembunyi Raja Sulaiman tersebut? Pencarian kekayaan Nabi Sulaiman. Menurut riwayat sejarah, gagasan tentang tambang kaya milik Raja Sulaiman pertama kali muncul dalam novel King Solomon's Mines karya Henry Rider Haggard pada abad ke-19. Pada tahun 1930-an, seorang arkeolog Amerika bernama Nelson Glueck mengklaim telah menemukan lokasi tambang tersebut di Great Rift Valley, dekat perbatasan Israel dan Yordania. Meskipun demikian, banyak yang meragukan klaim Glueck karena kurangnya bukti arkeologis yang mendukung. Upaya pencarian dilakukan kembali, dan pada tahun 2008, peneliti menemukan lokasi tambang di Hirbat en-Nahas di Yordania. Menurut bukti arkeologis, tambang tersebut mulai beroperasi pada abad ke-10 sebelum Masehi, 300 tahun setelah perkiraan awal. Pada tahun berikutnya, sebuah penggalian mengidentifikasi situs yang dikenal sebagai Situs 30 di Lembah Timna, Israel. Pada awal tahun 2020, Dr. Erez Ben Yosef dari Universitas Tel Aviv memimpin penggalian baru di situs yang disebut Bukit Budak di Lembah Timna. Ben Yosef juga ikut berperan dalam penemuan Situs 30 saat belajar di Universitas California. Melalui penggalian tersebut, harta yang ditemukan bukanlah perak, emas, atau berlian seperti yang diyakini, tetapi biji tembaga. Penemuan kekayaan Nabi Sulaiman. Ketika Nelson Glueck melakukan penelusuran di tambang Great Rift Valley, dia menemukan jejak sebuah pabrik peleburan tembaga. Menurutnya, kekayaan sebenarnya dari Raja Sulaiman adalah tembaga yang ditemukan di sana. Namun, penemuan ini dipertanyakan ketika ada klaim bahwa orang Mesir kuno sebenarnya yang membangun sebagian besar tambang di wilayah tersebut pada abad ke-13 sebelum Masehi. Temuan sebuah kuil Mesir di kompleks itu pada tahun 1969 mendukung teori ini. Namun, pada penelusuran tahun 2008, para peneliti menemukan lokasi pertambangan Hirbat en-Nahas di Yordania yang menurut bukti arkeologis telah ada sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Penggalian berikutnya di Situs 30 mengungkap lokasi kamp peleburan tembaga yang diyakini telah ada pada periode yang sama dengan tambang di Yordania. Tim Dr. Ben Yosef menemukan puluhan tungku peleburan tembaga dan lapisan terak tembaga di Bukit Budak, Lembah Timna. Mereka juga menemukan artefak pribadi seperti pakaian, kain, peralatan, keramik, dan sisa-sisa makanan, menunjukkan adanya pemukiman di tempat itu. Artefak dari situs Bukit Budak dibawa ke Universitas Oxford untuk memverifikasi usianya, memperkuat keyakinan bahwa situs tersebut bukan milik Mesir tetapi milik Raja Sulaiman. Karena pada zaman Nabi Sulaiman, tembaga merupakan logam paling dicari dan paling bernilai secara ekonomi, menjadi bahan yang sangat penting dan menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan pada masa itu. Demikianlah rangkuman mengenai penemuan arkeologis terkait sumber kekayaan Nabi Sulaiman. Semoga bermanfaat.